Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oji 2. Kembali lagi di channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menguras emosi dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai, yuk kita niatkan kebaikan bersama dengan menuliskan bismillah dan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Semoga yang menuliskan sholawat dan menekan tombol subscribe, dilapangkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Janda muda cantik penjual nasi uduk ini mendadak viral setelah video dirinya sedang melayani pelanggan tersebar di media sosial. Namun yang paling mengejutkan, ada seorang pria misterius yang tiba-tiba datang dan membelikannya rumah mewah tanpa syarat. Siapakah pria itu sebenarnya? Dan apa alasannya? Simak kisah penuh haru ini sampai akhir, karena endingnya tak disangka-sangka dan menguras air mata. Pagi masih gelap ketika deru motor mulai terdengar di sepanjang gang sempit yang mengarah ke pasar tradisional. Di pojok warung kecil beratapkan seng, asap mengepul dari panci besar berisi nasi uduk hangat. Seorang wanita muda dengan wajah ayu, kulit bersih kecoklatan, dan mata sendu yang menyimpan kisah dalam diam, tampak sibuk meracik lauk. Namanya Alia, baru berusia 27 tahun, namun hidup telah memberinya ujian yang begitu berat. Alia adalah janda. Suaminya, Arif, meninggal setahun lalu karena tertimpa beton proyek saat bekerja sebagai kuli bangunan. Kepergiannya bukan hanya menyisakan duka, tapi juga tanggung jawab besar, membesarkan Naira, putri semata wayang mereka yang baru berumur 4 tahun. Dulu, sebelum suaminya meninggal, Alia tak pernah menyentuh dapur demi mencari nafkah. Tapi kini, setiap hari pukul 3 pagi, ia sudah bangun menanak nasi uduk dengan resep turun-temurun dari almarhum ibunya. Ia mengulek sambal kacang dengan air mata yang sering menetes diam-diam, menggoreng tempe dan bihun sambil sesekali mencium foto suaminya yang kini digantung di dinding dapur mungilnya. Warung kecilnya terletak di ujung pasar, tempat kaki-kaki para pekerja dan tukang ojek sering mampir sebelum memulai hari. Meski warungnya sederhana, kebersihannya terjaga, dan senyuman Alia selalu menyambut siapapun yang datang. Itu membuat banyak pelanggan betah dan kembali lagi. Tapi bukan hanya makanan yang membuat warung Alia ramai. Banyak yang datang karena kagum pada perjuangannya. Seorang janda muda, cantik, namun tetap menjaga diri, bekerja keras demi anaknya tanpa mengeluh. Beberapa pria bahkan mencoba mendekati, tapi Alia selalu menolak halus. Ia tahu, cintanya masih tertinggal pada Arif. Ia belum siap membuka hati, apalagi membiarkan anaknya terluka oleh keputusan yang salah. Ada satu pelanggan yang berbeda. Seorang pria datang hampir setiap pagi, wajahnya tenang, rapi, dan tidak banyak bicara. Ia hanya membeli 2 bungkus nasi uduk dan sesekali melempar senyum kecil. Alia tidak tahu siapa dia, tapi dalam hati, ia merasa pria itu bukan sembarang orang. Bukan karena penampilannya, tapi karena tatapannya. Tatapan yang dalam, namun sopan. Seolah melihat Alia bukan sebagai wanita biasa, tapi seseorang yang pantas dihormati. Namun, Alia tidak berani berharap. Baginya, hidup adalah soal realita. Ia hanya ingin nasi uduknya laku, Nair sehat, dan hutang kontrakan bisa dibayar tepat waktu. Hanya itu harapannya setiap pagi. Ia bahkan tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Pelanggan datang silih berganti. Seorang anak kecil yang kelaparan diberi nasi gratis oleh Alia tanpa ragu. "Nggak apa-apa, Nak, makan dulu. Nanti baru mikir soal bayar," katanya sambil tersenyum. Setiap pagi, saat embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun pisang yang tumbuh liar di belakang pasar, Alia selalu melihat sosok pria yang sama datang ke warungnya. Wajahnya teduh, bersih, dan selalu berpakaian rapi. Rambutnya disisir rapi ke samping, sepatu kulit hitam mengkilat, dan ia mengendarai motor matic berwarna abu-abu metalik yang selalu bersih, tak seperti kebanyakan motor yang lewat pasar becek setiap pagi. Ia datang tanpa banyak bicara. Hanya satu kalimat yang selalu ia ucapkan, "2 bungkus seperti biasa, Mbak Alia." Nada suaranya tenang, hampir tanpa emosi. Tapi di balik itu,
Ada sesuatu yang membuat Alia diam-diam penasaran. Setelah mengambil pesanan, ia akan membayar dengan uang pas, lalu duduk sebentar di motornya di seberang jalan, menikmati segelas kopi dari penjual sebelah. Dari tempat itu, matanya selalu tertuju pada Alia. Namun tatapan itu bukanlah tatapan penuh nafsu seperti yang biasa ia dapat dari pria-pria usil. Tatapannya dalam, tapi seperti menyimpan luka. Tatapan yang mengamati, bukan mengincar. Alia bertanya dalam hati, siapa dia? Mengapa selalu datang pagi-pagi? Mengapa tidak pernah memesan menu lain? Namun diam-diam, Alia memperhatikan. Pria itu selalu membawa tas kerja kulit. Ada kalanya, ia terlihat menelepon seseorang dengan ekspresi serius. Namun setiap kali melihat Alia melayani pelanggan, ekspresi itu berubah. Entah apa yang membuat pria itu seperti merasa lega setiap kali melihat Alia tersenyum. Apakah ia hanya seorang pegawai kantoran yang butuh sarapan? Atau ada kisah di balik kehadirannya? Suatu pagi, pria itu datang sedikit lebih awal dari biasanya. Warung belum buka sepenuhnya. Alia sedang mengatur lauk-lauk dalam wadah plastik besar ketika suara motor itu berhenti di depan warung. Maaf, Mbak Alia, hari ini saya harus berangkat lebih awal. Apa bisa bungkusannya lebih cepat? Katanya pelan. Alia hanya mengangguk, sedikit gugup. Ini pertama kalinya pria itu menyapanya dengan lebih dari 5 kata. Boleh, Mas, tapi belum sempat goreng telur nih. Saya baru kelar bihun dan orek. Tak disangka pria itu tersenyum. Yang penting nasinya, Mbak. Nasi uduknya paling enak sebogor, ucapnya setengah bercanda. Alia hanya tertawa kecil. Wah, saya jadi malu, Mas. Baru kali ini dibilang begitu. Namun dalam hatinya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dari cara pria itu memandangnya bukan cinta, bukan juga nafsu tapi lebih ke rasa hormat dan kagum. Beberapa ibu-ibu yang baru datang pun mulai menggoda. Itu tuh, langganan spesialnya Mbak Alia datang lagi. Bisik seorang ibu sambil tertawa pelan. Namun dari kejauhan, seseorang sedang merekam semua ini. Bukan karena ingin memfitnah, tapi karena ia melihat sesuatu yang jarang ditemukan di zaman sekarang. Wanita sederhana yang tetap menjaga kehormatan dan pria sopan yang menghormatinya tanpa kata-kata manis. Tak disangka, video yang awalnya hanya iseng itu akan membuka pintu takdir yang selama ini tertutup rapat. Hari itu, matahari belum muncul sempurna ketika pasar mulai ramai. Seperti biasa, Alia sudah berdiri di balik meja kayu warungnya. Senyumnya mereka, meski tubuhnya lelah karena begadang menanak nasi dan menggoreng lauk. Nair, anak kecil berusia 4 tahun yang selalu duduk manis di pojok tikar, menggambar dengan pensil warna yang mulai tumpul. Saat itulah seorang pemuda konten kreator lewat, hendak membeli sarapan. Ia melihat Alia melayani pembeli sambil tetap memperhatikan anaknya. Tangan kanan membungkus nasi, tangan kiri menyeka keringat, dan mulutnya tak henti-henti mengucap, terima kasih ya, semoga rezekinya lancar. Pemuda itu tidak dapat menahan diri. Janda muda penjual nasi uduk ini tak pernah lelah tersenyum. Meski hidup tak mudah, ia tetap bersyukur. Video berdurasi 1 menit 14 detik itu diunggahnya ke TikTok tanpa harapan besar. Namun siapa sangka, dalam 24 jam, video itu ditonton 2 juta kali. Komentar bermunculan dari ribuan akun, subhanallah wajahnya bercahaya banget. Kayak film, Masya Allah sabarnya dia. Ya akun-akun besar mulai mi-repost. Bahkan beberapa influencer ternama ikut membagikan video itu di Instagram dan Twitter. Netizen pun mulai penasaran. Siapa janda muda itu? Di mana lokasinya? Apakah dia butuh bantuan? Beberapa orang datang dari Jakarta. Ada yang dari komunitas sosial, ada juga yang mengaku dari stasiun televisi. Mereka minta izin untuk membuat liputan tentang Alia. Cerita ibu ini sangat inspiratif. Bisa jadi pelajaran buat banyak orang, kata seorang reporter perempuan yang matanya berkaca-kaca setelah melihat Alia menyuapi Nar di sela melayani pembeli. Namun di balik keramaian itu, pria misterius yang biasa membeli 2 bungkus nasi uduk justru tak datang. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, motor abu-abu metalik itu tak terlihat. Alia sempat gelisah. Ia duduk memandangi jalan, menunggu hingga siang. Namun sosok itu tak muncul. Aneh,
pikirnya. Dia biasanya selalu datang paling awal. Sore harinya, ketika Alia sedang mencuci panci besar di belakang rumah kontrakannya, suara motor itu akhirnya terdengar. Tapi kali ini, ia tak sekadar datang membeli. Pria itu turun dari motor, berjalan mendekat, dan menyodorkan sebuah map berwarna coklat tua. "Ada yang ingin saya sampaikan, Mbak Alia," ucapnya pelan. Alia menatapnya, bingung dan cemas. Tangannya masih basah, hatinya berdegup. Sore itu, matahari hampir tenggelam ketika Alia duduk berhadapan dengan pria misterius yang selama ini hanya dikenal sebagai pelanggan setia. Mereka duduk di bangku bambu depan kontrakan sederhana Alia yang nyaris rubuh di bagian dapur. Nara bermain di dalam sambil menyanyikan lagu anak-anak dengan suara pelan. Alia menggenggam map coklat yang baru saja diberikan pria itu. Ia menatapnya dengan wajah penuh tanya. Pria itu menghela napas, lalu membuka percakapan dengan suara yang tenang tapi berat. "Nama saya Reza, Om Mbak. Saya bukan pegawai biasa. Saya sebenarnya pemilik perusahaan properti keluarga di Bogor. Tapi yang terpenting, saya datang bukan karena pekerjaan." Alia mengerutkan kening. Hatinya waspada, takut jika semua ini hanya kedok untuk sesuatu yang tidak baik. Namun tatapan mata Reza begitu jujur, begitu tenang, dan tak menunjukkan gelagat negatif. Reza menunduk. "Saya kecelakaan berat 3 tahun lalu. Motor saya tertimpa material bangunan saat melewati proyek. Orang-orang hanya menonton, tapi Arif yang waktu itu belum saya kenal lari menyelamatkan saya, meski dia juga terluka. Berkat dia, saya masih hidup sampai hari ini. Saya cari dia berbulan-bulan, ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ketika saya berhasil mendapat alamat, saya justru dengar kabar bahwa beliau sudah meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, saya selalu ingin berbuat sesuatu, tapi belum punya keberanian." Air mata mulai mengalir di pipi Alia. Ia menggenggam tangan map itu erat, seakan tubuhnya tak kuat menerima kenyataan baru ini. Reza melanjutkan, "Beberapa bulan terakhir, saya sengaja datang pagi-pagi ke warung Mbak. Saya hanya ingin memastikan bahwa keluarga orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya hidup dengan baik. Tapi setelah melihat bagaimana perjuangan Mbak Alia, saya tak tahan hanya diam." "Alia cantik, aku cantik." Reza membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini sertifikat rumah. Letaknya di pinggiran kota. Sudah saya lunasi dan sudah atas nama Mbak Alia. Rumah itu untuk Mbak dan Nair. Anggap saja ini rasa terima kasih saya untuk Arif dan untuk perjuangan Mbak yang luar biasa." Alia menutup wajahnya. Tangisnya pecah, bukan karena bahagia semata, tapi karena Tuhan menjawab doanya lewat jalan yang tak pernah ia sangka. "Mas, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya ini cuma jualan nasi uduk, hidup pun pas-pasan. Rumah semewah itu, saya nggak pantas." Reza menggelang pelan. "Justru Mbak Alia sangat pantas. Dan rumah itu bukan balas jasa, tapi hadiah dari doa-doa tulus yang mungkin Arif panjatkan dari alam sana." Suasana senyap. Angin sore mengayun pelan tirai robek di depan pintu rumah. Nair keluar, menghampiri ibunya sambil berkata, "Mama, kenapa nangis?" Nair lapar. Alia memeluk anaknya erat. Ia tahu, hari ini, hidupnya mulai berubah. Bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan yang pernah dilakukan suaminya. Kini kembali dalam bentuk rezeki yang luar biasa. Pagi itu langit cerah seolah ikut merayakan hari istimewa bagi Alia dan Nair. Dengan hati berdebar dan mata sembab karena semalam menangis haru, Alia berdiri di depan gerbang besi hitam yang megah. Di sebelahnya, Nair menggenggam tangannya erat, mengenakan baju terbaiknya yang hanya sesekali dipakai saat lebaran. Alia menahan napas. Jantungnya serasa mau copot. Ia tak percaya ini nyata. Ia menoleh ke Reza, matanya basah. Ini, Reza dengan langkah pelan, Alia memutar kenop pintu. Suara derit pintu terbuka perlahan seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya. Begitu masuk, udara sejuk dari pendingin ruangan menyambut mereka. Nair meminumnya, Alia tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia berlutut di ruang tamu, bersujud penuh syukur. Isak tangisnya memenuhi ruangan. "Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menjawab doaku." Reza hanya berdiri di dekat pintu, menunduk dalam.
Ia tahu, tak perlu banyak kata-kata. Kebahagiaan seperti ini hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Alia kemudian berdiri, menatap Reza dengan mata merah dan penuh rasa hormat. Mas Reza, saya nggak tahu bagaimana cara membalas semua ini. Hari itu, dunia seolah berubah warna bagi Alia. Bukan hanya soal atap baru atau tembok yang tak lagi bocor, tapi tentang harapan yang kembali tumbuh, tentang harga diri yang bangkit, dan tentang keajaiban yang datang tanpa disangka bukan karena meminta, tapi karena tulus menjalani hidup. Beberapa hari berlalu sejak Alia dan Nara menempati rumah barunya. Tetangga sekitar mulai mengenal mereka sebagai sosok yang ramah dan bersahaja. Tak sedikit yang awalnya curiga bagaimana mungkin janda penjual nasi uduk bisa tinggal di rumah semewah itu, namun perlahan semua tahu bahwa ini adalah hasil dari sebuah kisah kebaikan yang menggetarkan hati. Suatu sore, Reza kembali datang. Kali ini tanpa map, tanpa formalitas. Hanya membawa 2 bungkus nasi uduk dari warung lama Alia yang kini dijalankan oleh seorang janda tua yang ia bantu untuk melanjutkan usaha. Alia menyambutnya dengan teh hangat di teras rumah. Maaf ya, Mas, saya belum terbiasa tinggal di rumah sebesar ini. Kadang malam-malam saya bangun, takut semua ini cuma mimpi. Reza tertawa pelan. Saya pun kadang masih merasa hidup ini seperti cerita film. Tapi inilah hidup, Mbak. Terkadang, Tuhan menyelipkan kejutan dalam bentuk yang tidak kita sangka. Setelah hening sejenak, Alia akhirnya berani bertanya apa yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Mas Reza, kenapa Mas melakukan semua ini? Maksudku, ia menatap langit sore yang mulai jingga. Saat tahu bahwa Arif orang yang menyelamatkan saya sudah tiada, saya merasa seperti kehilangan utang terbesar dalam hidup. Dan ketika saya melihat Alia, seorang janda yang tetap menjaga kehormatan, membesarkan anak dengan tangannya sendiri, saya tahu, ini cara Tuhan menyuruh saya menebus sesuatu. Alia laki-laki. Mas Reza tidak pernah mencoba mendekati saya seperti laki-laki lain. Tidak ada niat tersembunyi. Saya tahu itu, tapi jujur, saya juga takut. Dunia ini keras, kadang terlalu kejam untuk orang seperti Mas Reza. Reza menjawab dengan pelan, saya tidak ingin apapun dari Mbak Alia. Tidak ingin cinta, tidak ingin pengakuan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang dulu tidak sempat saya ucapkan pada Arif. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sekarang saya tenang. Ia lalu berdiri. Kalau nanti ada yang membutuhkan bantuan seperti Mbak Alia dulu, tolong bantu mereka. Jangan biarkan kebaikan berhenti di sini. Alia berdiri, memegang tangan Reza dan menunduk hormat. Insya Allah, Mas, saya janji, kebaikan ini akan terus saya teruskan. Sore itu, Alia dan Naira melambaikan tangan dari depan pagar. Dan saat itu, Alia tahu, pria ini bukan hanya datang membawa rumah, tapi membawa pelajaran tentang kebaikan yang tulus dan bahwa di dunia ini masih ada orang yang menolong tanpa pamrih. 2 bulan berlalu sejak Alia dan Nar menempati rumah barunya. Di setiap sudut rumah itu kini tertanam jejak kebahagiaan sederhana. Boneka yang tergeletak di sofa, suara tawa Nair yang mengisi ruang makan, dan aroma sambal kacang yang masih saja menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, Alia tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa kehidupan baru ini tidak bisa ia nikmati sendirian. Maka ia membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Ia menamai usahanya Dapur A. Setiap Jumat pagi, Alia membagikan 50 bungkus nasi uduk secara gratis kepada tukang becak, kuli bangunan, hingga pemulung yang lewat di sekitar perumahan. Di dalam bungkusnya, ia sisipkan secari kertas bertuliskan, "Jangan khawatir." Suatu hari, stasiun televisi nasional datang meliput Alia. Wawancara itu disiarkan ke seluruh Indonesia. Ia menceritakan kisahnya dengan penuh rasa syukur. Dan ketika ditanya apa impiannya ke depan, jawabannya membuat semua orang terdiam. Saya ingin membangun dapur umum untuk para janda miskin. Karena saya tahu rasanya jati perempuan yang harus kuat sendirian. Kisah Eli Nair kini mulai masuk TK. Di buku gambar kecilnya, ia menggambar rumah besar dengan tulisan "Terima kasih, Ayah di surga." Di bawahnya ada gambar 3 orang. Seorang perempuan berjilbab, seorang anak kecil, dan seorang pria bertopi berdiri jauh di belakang sambil tersenyum.
Mama, kata Naira saat menunjukkan gambar itu rumah kita. Dan itu Reza, malaikat tanpa sayap. Alia memeluk anaknya sambil tersenyum, lalu menatap langit dari jendela rumah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Subhanallah, kisah Alia mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kesabaran tak akan pernah sia-sia. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, tuliskan sholawat, dan subscribe channel Oji 2 agar terus semangat menyajikan kisah-kisah yang menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.